there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dan ini mengharapkan semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat tetap bertatap muka, mengikuti dan menerima ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam dan pendidikan tertinggi. Baik anak-anak sekalian, silahkan istain dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Istain. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, saya mau tanya. Minggu lalu kita mempelajari tentang saja'ah. Ada yang mengerti tentang penjelasan Ibu minggu lalu atau bisa diulangi kembali? Bu. Ya, silakan. Makna saja'ah merupakan sikap berani membela kebenaran yang terdapat dalam buku pegangan. Dalam hal ini siswa harus bisa membela kebenaran. Contohnya ketika ada teman yang dibully, kita harus berani menegurnya karena itu perbuatan yang salah. Oke, alhamdulillah. Ya, anak sekalian, teman kita sudah memberikan contoh persepsi yang pelajaran minggu lalu, dan alhamdulillah semoga anak semua yang ada dalam ruangan ini kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan selalu menjaga kebenaran, insyaallah. Amin. Baik, sebelum kita memasuki materi hari ini tentang penyelenggaraan jenazah, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama, karena tadi saya lihat ada yang berdoa, disuruh berdoa sama pemimpin, ternyata mungkin ada yang lagi menghayal. Sebentar saya ke kantin mau beli ini, 1000 air, saya mau makan ini. Nah, itu terganggu semuanya. Akhirnya ilmu yang akan diberikan oleh guru tidak sampai. Maka dari itu mari kita sama-sama berdoa. Silakan diperhatikan di atas. Berdoa dimulai. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silahkan perhatikan di layar. Nah, pertanyaan Ibu sebelum kita masuk pembelajaran, kalian lihat di atas. Pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Pernah atau tidak? Jadi semua manusia pasti pernah melihat, apakah dilihat di langsung ataukah hanya di layar. Selanjutnya anak sekalian, silakan saksikan, semua memiliki HP ya. Jadi silahkan kalian tonton. Saya kirim di WA ini nak ya. Jadi ini video pendek yang akan kita lihat. Kemudian ini tentang video pendek tentang kematian. Baik, setelah melihat film pendek tentang kematian ini, ada yang bisa menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa yang kalian sudah tonton barusan? Ketika kita dipanggil makan, kita harus ambil
walaupun hanya sedikit, karena ini adalah panggilan dari orang tua, apalagi seorang ibu. Masih ada yang bisa memberikan penjelasan tentang pendek-pendek tadi, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Indi. Sepintar apapun kita, kalau orang tua sudah tidak ada, maka kesedihan akan lebih besar. Karena tidak ada lagi yang mengarahkan atau mengingatkan. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Baik anak sekalian, dari dua teman kalian ini sudah memberikan penjelasan, dan saya rasa ada yang lebih baik lagi penjelasannya, pengertian tentang yang dilihat tadi barusan ya. Baik, kita melihat bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Jadi ini ingat ini ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Pernah ada lihat orang mati berangkat sendiri di liang kuburnya? Tidak ada. Sekali tidak ada, anakku. Jadi oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazahnya. Baik, kita masuk ke tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Ini adalah materi kelas 11 dan tidak menutup kemungkinan ini selalu masuk di ujian sampai kelas 12. Yang pertama kita ambil adalah submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Sebelum Ibu maju, saya mau tanya dulu, untuk penyelenggaraan jenazah ada berapa N? 4. Pertama, Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Nah, baik, kita bahas dua pokok yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Tapi sebelum ini kita harus tahu kompetensi dasar. Ada 4 kompetensi yang akan kita capai, yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Anak sekalian, setelah kita melihat potensi dasar yang akan dicapai oleh pemerintah maupun ibu sendiri di sini, yaitu pertama, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi anak diharapkan supaya bisa menunjukkan. Kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Di sini ada beberapa poin. Satu, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang keperluan terhadap jenazah. Kedua, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah. Ketiga, menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah. Keempat, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Kelima, menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Yang poin kelima juga ini ada beberapa poin yang harus dicapai, yaitu menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Kedua, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Ketiga, mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Keempat, mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Nah, anak sekalian, setelah kita melihat indikator di atas, ini tujuan yang sangat pokok yang harus kalian ketahui, dan ini akan kita bahas bersama-sama. Kita akan mencoba melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, serta pendekatan TPACK, teknologikal, pedagogikal, content control. Jadi harus kalian tahu, paham bagaimana menggunakan internet atau menggunakan alat-alat telekomunikasi. Kemudian diharapkan kalian dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar atau literasi dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Keempat, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam.
Islam. Anak sekalian, silakan perhatikan ada soal pretest yang Ibu tampilkan di atas. Ini saya share saja di grup ya. Jadi kalian buka di grup, kemudian kalian kemarin kita sudah bentuk kelompok ada 4 ya. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sama-sama mengerjakan tugas yang Ibu bagikan ini. Ada pretest 5 soal di dalamnya, silakan dibuka ini. Oke, sambil kalian menyelesaikan 5 soal, kalian kirim di Google Form-nya Ibu. Lanjut, ada video yang Ibu share lagi ke grup kalian, silakan tonton. Dan video ini juga menjelaskan tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Baik, sambil kalian menonton, anak-anak sekalian, saya absen dulu. Seperti biasanya, Ibu absen, kalian mengaminkan doa Ibu, karena setiap saya absen, saya doakan kalian. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini hanya 1 orang yang tidak hadir ya. Dan ini Ibu harapkan semoga kita minggu depan bisa hadir 100%. Lanjut, anak-anak sekalian, saya jelaskan sedikit tentang pengurusan jenazah. Yang pertama kita bahas hari ini adalah pengurusan jenazah, kemudian taziah dan serah kubur. Yang paling pokok tadi kalian sudah sebutkan. Pertama apa tadi nak? Memandikan. Ya. Kemudian kedua? Menghormati. Ketiga? Menyemangati. Keempat? Mengubur. Alhamdulillah. Jadi 4 pokok ini harus kita lakukan selaku orang yang masih hidup. Iya. Selanjutnya ada 5 poin. Ini adalah merupakan poin tata cara memandikan jenazah. Ini akan kita praktekkan sama-sama nak dalam pembelajaran kita. Yang kedua, mengapani jenazah. Dalam hal ini ketentuan syariat Islam mengharapkan agar kita tahu bahwa cara mengapani jenazah, yang pertama, membentangkan kain kafan sesuai ukuran tubuh jenazah. Jadi kalau pendek juga nak ya, panjang ya panjang. Kedua, menutup lubang tubuh jenazah dengan kapas. Yang mana lubangnya jenazah nak? Hidung, telinga. Yang ketiga adalah menutup tubuh jenazah dengan kain kafan. Jadi untuk kain kafan laki-laki di sini diharapkan kain kafannya adalah 3 lapis. Untuk perempuan diharapkan 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Baik, anak sekalian coba lihat. Ada soal yang Ibu tanyakan di sini, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Iya. Ya, tentu tidak nak ya. Ya. Selanjutnya yang kedua, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sudah sesuai syariat Islam? Tidak. Ya. Tidak. Bagian sini, sesuai syariat atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau di sini? Tidak. Semua mengatakan tidak? Ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama. Lanjut. Di sini ada nama-nama kalian. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian Ibu bagikan LKPD kepada kalian melalui WA lagi nak ya? Iya Bu. Jadi ada nanti saya bagikan melalui WA LKPD atau lembar kerja pengetahuan peserta didik. Baik, sekarang silakan bentuk kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah kalian kerjakan ini dengan melihat video yang Ibu tadi bagikan, kalian akan menjelaskan atau memaparkan, mempresentasikan tentang hasil diskusi kalian dari 4 kelompok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi yang kami dapat dari Ibu Guru. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan beberapa cara untuk memandikan jenazah. Berikut tata cara memandikan jenazah. Jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, contohnya meja atau kursi, dan ditempatkan pada tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunnahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir.
Ketiga, jenazah diberikan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijit perutnya secara perlahan. Bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil. Yang kedelapan, mewuduhkan jenazah. Yang kesembilan, mengeringkan badan jenazah dengan handuk. Tata cara memandikan jenazah COVID-19. Ketua Majelis Ulama Indonesia tahun 18/2020, Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengumpulkan air secara merata ke seluruh tubuh. Setelah presentasi dari kami, jika ada yang ditanyakan maka akan dibahas di WA Group karena waktu yang tidak memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, setelah melihat presentasi teman kalian, kita menarik kesimpulan hasil diskusi dan alhamdulillah dari kesimpulan hasil diskusi di sini kita melihat hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah atau wajib kifayah. Yang artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut atau dosa tersebut. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakan, maka semuanya akan berdosa. Baik anak sekalian, setelah kita menyimpulkan semua materi tersebut, berikut Ibu berikan lagi soal post test 5 soal dari materi kita yang sudah dibahas bersama teman-teman. Ini akan Ibu bagikan lagi di grup WA grup kalian. Kemudian Ibu bagikan tugas di rumah, yaitu sesuai dengan absen ya, absen ganjil. Jadi seumpama Aiska Tri Indriani itu nomornya nomor 1 di absen. Kemudian Fitria Rahman nomor 2. Jadi yang nomornya ganjil soalnya adalah praktek memandikan jenazah. Untuk yang genap praktek mengkafani jenazah. Nah, di situ kalian diharapkan setelah selesai silakan upload di Classroom di menu tugas memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi nanti Ibu siapkan di Classroom. Di situ ada Classroom formnya Ibu. Kalian upload saja di situ nak videonya. Jadi kalian mempraktekkan apakah kamu sendiri yang praktek bersama kelompok atau kamu dapat orang memandikan atau mengkafani. Terserah. Yang penting ada video yang saya terima. Paham? Paham. Alhamdulillah, dengan demikian, alhamdulillah pada hari ini anak-anak sekalian materi kita untuk penyelenggaraan jenazah kita akhiri dan harapan Ibu semoga yang ada di dalam ruangan ini senantiasa menjadi calon penghuni surganya Allah. Amin. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.